Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum mulai kita pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sok pimpin dengan KM. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen ya. Yang tidak hadir siapa tadi? Safa apa? Sakit Alpa izin? Sakit. Oh sakit. Ada lagi selain Safa? Kayla apa? Sakit? Izin? Bolos? Izin. Oke. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik. Semua sehat ya? Ya. Sudah menabung belum? Sudah. Ya, nabung itu adalah pangkal kaya. Harus nabung, tiap hari nabung. Mengecek kondisi kelas, ayo mana kebersihan, dilihat di kolongnya itu ada sampah atau tidak. Lihat banyak sampahnya di dalam di kolong. Iku anan di kolong. Ya, bersih. Di kolong ada enggak? Ya. Syukurlah kalau bersih semua, berarti sekarang menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti dipimpin dengan Drigen ya. Drigen di siapa Drigen? Ayo maju, Jivana masuk. Ayo ke depan no. Mohon berdiri semuanya ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
sekali lagi aja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil pengurus dan besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah itu, mari kita nyimak video motivasi belajar. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja deh. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya
kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Do your best at every opportunity that others have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ada kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada melarang. Tapi ingat, 1 detik kamu bermalas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop wishing, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Hai Adelia Puspaningrum, undur diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah. Dari menyimak video tersebut, apa hikmah atau yang disampaikan dari video tersebut itu apa? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, bagus. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan kan cita-cita kalian itu kan banyak. Nah, kalau cita-cita kalian itu banyak tuh, ya kalau kita mager, kita males, apa yang diinginkan itu pasti terhambat. Tadi di videonya, tidak ada yang tidak bisa, akan bisa. Apapun itu akan bisa, tapi biar tidak malas. Kalau malas berarti nantinya kamu tidak bisa. Nah, kemarin Ibu sampai mana yang menjelaskan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa Vizya? BUMD. Oh iya, kemarin tuh sampai BUMD. Nah, sekarang mau menampilkan BUMD sekarang itu apa? Koperasi BUMN dan BUMS. Tapi sebelum menjelaskan ke sana, Ibu akan membacakan atau materi kita itu capaian pendidikannya itu apa sih? Capaian itunya apa? Nah, di sini ada peserta pendidik memahami berbagai konsep dasar ekonomi, peserta didik memahami peranan akuntansi sebagai alat bantu. Nah, kalau alat akuntansi itu semua alat bantunya saja, untuk cara menghitungnya itu seperti apa. Dalam pengambilan keputusan dan keuangan ekonomi, biasanya dalam keuangan ekonomi itu biasanya ada akuntansi, disebut akuntansi. Kalian mau menghitung apapun nanti dihitung-hitung atau dicatatnya di dalam ilmu akuntansi. ATP, apa sih ATP? Nah, ATP-nya apa, Bu? Nah, di sini ada mendeskripsikan badan usaha dalam konteks perekonomian Indonesia. Macam-macamnya ada BUMN, BUMS, dan BUMD. Nah, kemarin, di minggu kemarin itu kan udah BUMD. Nah, sekarang udah masuk ke koperasi, BUMN, BUMS, dan koperasi. Metode pembelajaran yang Ibu ambil yaitu project based learning ya. Nih, ini penilaiannya. Nanti Ibu penilaian di sini ada penilaian asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik? Itu ada asesmen non kognitif, yaitu tes tulis. Biasanya Ibu kan ada tes tulis kan, misalnya ada pilihan ganda atau uraian. Biasanya di situ ada tes kognitif. Di sini ada
diagnostik kognitif. Nah, ada pilihan gandanya di sini. Bentuknya seperti apa sih Bu? Instrumennya yaitu rubrik. Ada lagi asesmen formatif, yaitu sifatnya. Sifatnya itu efektif, yaitu biasanya observasi. Nah, kalau observasi di mana sih Bu? Ya biasanya kalau di lapangan tuh observasi, oh cara menghitung akuntansinya tuh bagaimana ya, atau cara keterjun langsung ke PT-nya tuh bagaimana ya, kayak gitu. Terus lagi ada asesmen formatif atau kognitif, tertulis. Nah, sama aja, soal-soalnya itu ada pilihan ganda. Ada instrumennya yaitu rubrik. Terus ada keterampilan. Nah, dari keterampilan itu Ibu nilai. Keterampilannya itu apa aja sih gitu. Apa aja di asesmen kognitifnya. Di situ ada kinerja. Kinerja kamu tuh apa? Bentuknya seperti apa? Nah, hasilnya seperti apa di situ. Di sini ada, lihat nanti video pembelajaran tentang materi ekonomi yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak ya. Hai, kamu pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan koperasi bukan? Biasanya saat kamu melintasi jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang di gedung tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep dan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Kantor ayahku ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk. Kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksana pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang terakhir, sumber penerimaan negara. Kali ini aku diajak ayahku untuk melihat jenis-jenis BUMN itu. Wah, kamu lihat, itu ada badan usaha perseroan atau Persero dan badan usaha umum atau Perum. Nah, Persero itu BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN itu. Sedangkan BUMN Perum, badan usaha yang seluruh kepemilikannya itu dipegang oleh negara tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Ada Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum Balai Pustaka, Perum Damri, dan Perum Peruri. Itu semua contoh dari BUMN Perum. Kata ayahku, BUMN itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lihat, itu di sana ada pom bensin, stasiun kereta, dan bandara. Itu semua BUMN loh. Kamu mungkin tahu kalau BUMN itu bergerak pada sektor-sektor usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sekarang aku sedang mengisi bensin. Kamu tahu kan kalau Pertamina itu juga termasuk BUMN? Nah, kegiatanku ini termasuk kelebihan BUMN yang menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun ada juga kekurangannya. Di antaranya kurang efisien dalam pengelolaannya. Karena tujuan utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengambilan keputusan cenderung lambat. Karena pemiliknya itu pemerintah.
Sehingga untuk memutuskan sesuatu memerlukan proses birokrasi yang panjang. Sekarang kamu paham kan tentang BUMN itu? Kalau kantor PDAM ini termasuk badan usaha apa ya? Penasaran? Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Nah, tadi video pembelajaran kita. Nah, di sini ada bentuk-bentuk usaha, badan usaha apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama itu koperasi. Ada yang tahu koperasi? Koperasi itu apa sih? Koperasi, Bu. Saya mau beli buku di koperasi. Bu, saya mau beli ya topi di koperasi, mau beli jajan di koperasi. Nah, kalian tuh tahu berarti apa itu koperasi? Koperasi itu apa? Nih, koperasi. Koperasi di sini yaitu adalah badan jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perekonomian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Jadi, kalau ekonomi rakyat itu biasanya tuh koperasi-koperasi itu gabungan atau dari kelompok untuk kelompok lain, kelompoknya sendiri. Jadi, kalau berdasar kekeluargaan. Jadi kalau koperasi itu dikelolanya sama kelompok kita sendiri. Jadi buat siapa? Buat kita sendiri juga. Jadi dari kita untuk kita. Kalau itu koperasi. Nah, lanjut lagi dengan ada menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi. Di sini yang pertama, keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Jadi sukarela. Jadi itu enggak memaksakan orang. Jadi siapa yang mau ikut, ya udah sukarela, nggak usah. Kamu ikut saya ya, koperasi saya ya, itu nggak usah. Itu namanya memaksakan. Nah, ini kalau koperasi itu bersifatnya sukarela. Terus ada lagi pengelolaan dilakukan secara demokratis, terbuka, demokratis dirapatkan dulu kalau ada apa-apa tuh. Jadi tidak hanya satu orang saja, tetapi dirapatkan dengan anggotanya. Terus yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding. Nah, jadi kalau hasil labanya itu dibagikan kembali dengan anggotanya, tidak dimakan sendiri. Dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, di situ siapa aja tuh masing-masingnya. Nah, keuntungan labanya itu dibagikan kembali di anggotanya tersebut, tidak ini punya saya, tidak, tapi disamaratakan, dibagi bareng-bareng. Itu kan namanya juga sukarela dan anggota. Terus yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi modalnya itu kalau koperasi terbatas, tidak kayak bank. Kalau bank itu kan modalnya itu udah besar. Kalau koperasi itu kan sedikit karena dari anggota itu sendiri. Kemandirian. Nah, mandiri itu tidak sama orang lain, tapi ya udah dari anggota itu sendiri. Terus yang keenam itu pendidikan perkoperasian. Nah, pendidikan perkoperasian itu biasanya dilakukan di bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang pendidikan ada bidang pendidikan koperasinya, bidang usaha lainnya ada lagi. Kerjasama antar koperasi. Nah, misalnya ada koperasi simpan pinjam atau koperasi daerah atau koperasi apa. Jadi mereka itu bergabung di koperasi-koperasi tersebut. Terus ada lagi, nih, jenis-jenis koperasinya. No, ada berapa jenis koperasinya? Nah, ada 5. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Kalau kalian meminjam uang, nah itu boleh di koperasi, itu simpan pinjam. Mau nabung dan minjem juga boleh. Ada koperasi konsumen, buat siapa sih? Misalnya ada di pasar atau kalian di kantin. Nah, itu biasanya orang-orang itu tuh ikutan koperasi. Terus ada lagi produsen. Nah, orang yang membuatnya, yang membuat atau pabriknya itu produsen. Ada lagi koperasi pemasaran, ada koperasi yang khusus untuk memasarkan saja, tidak yang lain-lain. Ada lagi koperasi jasa. Kalau jasa itu misal
kalian mau membuat asuransi, nah itu termasuknya itu jasa di dalam koperasi jasa. Setelah koperasi ini ada BUMN. Singkatannya apa kalau BUMN? Apa? Badan usaha milik negara. Nah, iya pinter Vija. Aplaus ke Vija. Apa BUMN? BUMN itu badan usaha milik negara. Contohnya apa? Iya, pegadaian. Ini ada Perjan. Adalah bentuk usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu yang mengatur semuanya di negara, itu namanya pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanannya pada masyarakat. Jadi setiap pemerintah itu gunanya untuk masyarakat, sehingga selalu merugi. Kenapa? Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya. Besarnya biaya untuk apa sih? Untuk pemeliharaan perjan-perjan tersebut. Contohnya kayak perusahaan Jawatan Kereta Api kini mengganti menjadi PT KAI. Jadi semuanya diganti dengan PT. Ada ciri-ciri Perjan. Ada ciri-ciri Perjan, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Biasanya kalau Perjan itu di pemerintahan, tidak ada di milik swasta, tapi untuk di pemerintahan. Dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada materi atau direktur jenderal departemen yang bersangkutan. Ada pimpinannya, semuanya di PT itu ada pimpinannya. Jadi departemennya itu ya dipimpin dengan merekanya tersebut di jenderal departemennya. Terus ada lagi status karyawannya adalah pegawai negeri. Kenapa sih disebut pegawai negeri bukan pegawai swasta? Ada yang tahu? Karena kalau pegawai negeri itu dibiayai dengan di pemerintah. Tapi kalau swasta ya sama PT tersebut. Kalau kayak ibu nih kan dibiayai sama pemerintah kayak gitu. Bukan dibiayai dengan pihak sekolah atau swasta yang mau membiayai. Sudah ada aturannya kalau untuk pegawai negeri. Terus ada Perum. Apa sih Perum? Perjan yang sudah dirubah. Contohnya di sini ada seperti saham. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya nih tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi mudah profit oriented. Sama seperti Perjan. Perum dikelola oleh negara. Sama aja Perjan juga dikelolanya untuk oleh negara. Namun perusahaan masih merugi. Kenapa? Karena meskipun status Perjan dirubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham. Saham itu apa sih saham, Bu? Ya, saham itu bentuk surat PT. Misalnya kalian tuh punya PT. Nah, suratnya itu disebutnya tuh saham. Bu, ada yang Bu jual saham. Nah, itu berarti apa? Suratnya. Saham itu cuma bentuk suratnya saja. Sahamnya itu bentuk surat atau statusnya bisa dirubah menjadi persero. Lanjut ya. Di sini ada ciri-ciri Perum. Pertama, melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Nah, kalau udah jabatannya direktur berarti dia pimpinannya. Bukan nih bawahannya lagi. Terus mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum atau Perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Nah, kalau kontraknya sudah habis berarti itu bisa diberhentikan karena mereka itu mempunyai direkturnya gitu. Kalau misalnya PT itu udah habis masa berlakunya ya udah bisa diberhentikan dengan dikelola sama direktur orang lain lagi gitu. Terus ada lagi, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjaan adalah pegawai perusahaan swasta. Contohnya yang perusahaan swasta itu apa? Contoh yang perusahaan swasta. BPR. Nah, itu kalau Bank BPR itu swasta. Bank Mandiri. Nah, itu bukan BUMN, tapi swasta. Yang BUMN itu termasuknya apa? Kayak tadi kan udah dilihat dari videonya, kereta api, terus apa lagi?
Pom bensin. Nah, bandara. Nah, itu BUMN. Kalau untuk swasta itu berarti dikelolanya di swastanya, bukan dimiliki dengan di negara. Persero. Apa itu persero? Persero adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan perum atau perjan. Tujuannya didirikan persero yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Nah, mencari keuntungan, tapi kalau tidak ada untungnya mereka juga gak akan mau. Pasti satu-satunya yang mencari keuntungan. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis namanya PT. PT itu apa sih singkatannya? Perseroan terbatas. Nih, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri persero. Yang pertama, tujuannya itu mencari laba. Keuntungan. Kalau nggak untung mereka juga nggak mau. Terus yang kedua, melayani kepentingan masyarakat umum. Terus dipimpin oleh siapa? Direksi. Nah, ada dewan direksi. Pegawainya berstatusnya apa? Swasta, bukan pegawai negeri lagi. Badan usaha ditulis ada PT. Nah, kalau PT-PT itu swasta. Bu, kerjanya di PT. Nah, berarti itu BUMN apa BUMS? BUMS. Kalau PT itu BUMS, bukan BUMN. Nah, kalau S-nya itu swasta, kalau N itu negara. Tidak memperoleh fasilitas negara, karena yang memperoleh fasilitas negara itu BUMN, bukan BUMS. Ada lagi nih, ada bedanya dengan BUMS. Nih, Ibu jelaskan tentang BUMS. BUMS itu dimodali atau seseorang, kelompok yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 33 bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta dengan mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, jadi di sini kalau milik swasta itu bisa dibedakan. Pertama, perusahaan perekrutan. Kalau firma itu apa sih? Kayak firma itu kayak bidang-bidang di perobat-obatan tuh. Misalnya firma atau obat apa, nah itu biasanya yang dibuatnya itu dari firma. Persekutuan komanditer, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas itu PT, yayasan. Kalau yayasan itu biasanya dimiliki ada bosnya atau pemimpinnya. Nih, ada lagi di sini perbedaannya. Ada persekutuan komanditer, lihat. Persekutuan komanditer itu apa sih, Bu? Nah, persekutuan komanditer yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Itu didirikannya 2 orang atau lebih. Kalau lebih 2 orang atau lebih itu berarti berapa? Ya, ada 3, ada 4, kayak gitu. Nah, di sini ada persekutuan komanditer mengenal 2 istilah. Yang pertama, sekutu aktif. Apa sih sekutu aktif? Yaitu anggotanya yang dipimpin menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Nah, yang mempunyai utang-utang perusahaan berarti itu sekutunya aktif. Jadi terus-menerus namanya juga aktif. Kalau sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif, ikut campur dalam perusahaan, operasional perusahaan. Sekutu aktif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Nah, ini yang terakhir. Ada BUMS. BUMS itu perseroannya terbatas. Ada perusahaan terbatas itu apa aja sih? Nah, ada PT. PT itu
Singkatan dari perusahaan terbatas adalah yaitu badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Jadi kalau mereka itu sahamnya bisa dijual. Kalau sahamnya itu bisa dijual, nah biasanya itu saham berhak itu atas keuntungan DPD nanti dibagikan. Contohnya, misalnya ada perusahaan PT itu tidak mampu untuk beroperasi. Nah, karena banyak utangnya, biasanya perusahaan itu menjual sahamnya. Nah nanti keuntungannya dibagi-bagikan sama orang-orang yang termasuk ikut yang di dalam menanam saham tersebut. Nanti keuntungannya itu disebut dividen. Yayasan. Nih ada yayasan. Suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena mencari keuntungan. Kalau yayasan tuh tujuannya pasti mencari keuntungan. Beda dengan perusahaan negara. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD, silakan kalian diisi. Isinya apa? Isinya itu ya kan Ibu pakai pembelajaran problem based learning. Jadi itu kasus apa yang sekarang terjadi? Kasus apa yang terjadi sekarang di dalam perekonomian? Biasanya itu ada kemiskinan, ada pengangguran. Nah, kalian nanti Ibu bagikan bagian LKPD-nya. Kalian diisi, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Nah, Ibu nanti bagi kelompok dulu berapa kelompoknya. Ibu bagi kelompoknya itu 2 kelompok aja ya. Ya, laki-laki dan perempuan aja tah. Apa mau dicampur antara laki-laki perempuan? Berarti laki-laki, perempuan. Ya, oke. Silakan dibentuk kelompoknya, kamu yang perempuan berarti madepnya kemana? Nah, berarti ini yang laki-laki berarti berkelompok, di sini berkelompok, ayo. Nah, hasilnya, nih nantinya ditulis. Ya, tulis di sini. Ayo, dibentuk kelompoknya. Ini jawabannya. Udah ada tah? Nih tinggal misalnya yang ininya tuh apa? Misalnya nomor 13. Kamu cari nomor 13 dulu. Ditulisnya di sini. Ya udah nggak apa-apa, jangan nomor 4 dulu. Misalnya yang ada jawabannya yang mana? Kayak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak di sini, misalnya ini anggotanya berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis antara anggotanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti gantian, nanti satu-satu gantian nulisnya. Kayak gitu. Tulis dulu nama kelompoknya. Kalian tuh kelas apa? SMA mana? Kayak gitu. Ya indah-indah bego. Nanti. Ditulis nama kelompoknya, nama kelas. Kelasnya SMA mana? Kelasnya kelas 12. Kalau kelas 12 X1. Nama anggotanya berapa? Misalnya Denis, terus Fadil.
Ayo ditulis. Udah belum? Nah, ya boleh tuh jawabannya di bawah. Gak apa-apa. Iya. Nah, kalian nanti yang dipresentasikan yang apa ada jawabannya di sini. Ya. Itu nomor berapa? Iya. Iya jawabannya.
Nanti presentasi kalian namanya disebutkan. Saya dari kelas 12 IPA, namanya Dini, Ismaya, Nona disebutkan. Nah, nanti perkenalan dulu, terus salam dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Iya, pembukaan opening dulu. Nah, nanti kasus yang saya jalanin hari ini itu di nomor 12 atau di nomor 11. Dengan kasusnya di BUMD itu ini. Di BUMN ini. Sip. Ya, silakan ditulis. Kasusnya apa? Ditulis itu gantian. Tadi Adit udah. Terus tinggal Denis udah belum? Nah, yang ini nanti ditandangin sama ibu, yang ini lah yang nggak usah diisi, yang itu tuh yang apa nama guru mata pelajarannya ya nggak usah. Nanti yang presentasi yang ininya dibawa sama ini, nanti ngucapin salam dulu, saya dari kelas IPS atau dari 12 IPS atau IPA gitu kalian. Nah, ini kasus yang saya jalanin atau kasus yang nomor 1 tentang badan usaha. Badan usaha itu ciri-cirinya apa? Nanti kamu sebutkan. Tuh. Ya udah nanti nunggu aja. Ekonomi kelas 12. Boleh? Boleh. Atau dengan problem atau kasus gini ini. Boleh. Tidak apa-apa. Kan kasus yang saya ambil di nomor ini gitu, atau masalah yang saya ambil di nomor ini, kan itu kan denda kasusnya udah ada beberapa kasus kan. Nah, nantinya kalian dipresentasikan dari kasus itu kan yang kalian suka itu yang nomor berapa. Pak. Nggak tahu yang mana. Ayo, nulis apa? Boleh sih kayaknya. Mana lama tuh langsung, mana minggir. Yes. Di kantor ya? Iya, di kantor. Mana udah tah? Iya, nanti kasusnya berarti kasusnya yang nomor berapa? Kasusnya nomor 11 tah? Iya, misalnya kasus dari badan usaha milik negara di daerah BUMN. Jawaban dari kelompok kami yaitu bacakan aja nggak apa-apa. Wong loro. Hah? Apa-apa.
Kamu maju itu yang itu. Mau tampil yang nomor berapa gantian? Enggak. Nanti. Ya nggak apa-apa. Misalnya kasusnya mau dibahas empat-empatnya ya nggak jadi masalah sih. Anak udah? Ya, nanya juga nggak apa-apa. Nanti saling ngejawab. Nanti kalau udah presentasi ada yang tanyakan, berarti tinggal jawab aja apa. Udah? Kalau udah selesai, sok silakan. Yang siapa dulu yang mau presentasi? Boleh maju? Ayo Nok, ke depan. Ratu sama Fiza. Apa? Salam dulu, perkenalkan diri dulu. Oh, kamunya pegang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Debbie Siska Ratuliana. Saya Hafiza Nuraini. Kami dari kelas 12 IPA. Nama-nama anggota yang ada di kelompok kami adalah Dini Astuti, Ismaya, Nona Yesiana, Sri Hartuti, Zivana Aurelia, Horoten Ainia, Rodia Fitri, Balkis Hasna Salsabila. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Itu kasus nomor berapa, Nok? Nomor 4. Oh, boleh. Disebutkan itu kasus nomor 4 itu tentang BUMN. Ya, boleh. Silakan mempresentasikan. Jawaban dari kelompok kami adalah peran BUMN dalam sistem Indonesia diantaranya adalah 1. Menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. 3. Menyediakan lapangan pekerjaan. Masalah yang kami ambil dari nomor 4, 10, 11, dan 12. Tentang masalah apa itu yang itu? BUMN di Indonesia. Oke, masalahnya itu apa aja? Perum Pencetakan Uang Republik Indonesia, Perum Bulog, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara, PT PLN. Kasus yang ada di nomor Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu perusahaan yang ditetapkan dengan modal sebagian atau keseluruhannya milik pemerintah daerah setempat dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang telah Sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang mana? Berdasarkan peraturan Iya, daerah. berdasarkan peraturan daerah. Terus kasus yang nomor berapa itu? Yang nomor 13. Nah, 12. Apa itu, Fiza?
Sebutkan landasan hukum yang mengikuti peraturan daerah. Modal perusahaan dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Dipimpin oleh Dewan Direksi dan yang berwenang untuk melakukan pengangkatan atau pemberhentian jabatan hanya kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan karyawan berstatus sebagai pegawai di kantor pemerintahan daerah. Cukup sekian dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri aplaus dari kelompok 2 Hafijah kelas 12 IPA. Ayo selanjutnya presentasikan yang laki-laki. Boleh? Adit, mau bertiga? Boleh bertiga, nanti gantian juga boleh. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS. Saya Ahmad Iqbal Firdaus dan teman saya Abi Kuswa dan Nitya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang mempelajari BUMN dan BUMD. Apa saja ciri-ciri dari badan usaha? Ciri-ciri badan usaha diantaranya adalah menggunakan tenaga kerja dan modal. Seorang usahawan memimpin aktivitas operasional, memperoleh laba. Apa fungsi badan usaha? Fungsi badan usaha terbagi menjadi fungsi operasional dan fungsi manajemen. Fungsi operasional adalah melakukan kegiatan untuk menghasilkan laba usaha. Sedangkan fungsi manajemen ialah menghasilkan kegiatan yang dilakukan oleh badan. Yuk gantian. Apa saja badan usaha yang diperoleh? Nah ya, maksudnya yang diperoleh dari pemerintah itu apa? Jawaban penjelasan. Ya. Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. BUMN merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah yang didirikan melayani kepentingan masyarakat. Selain itu, tujuan didirikannya BUMN yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Sementara BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah yang dikelola oleh suatu daerah. Ayo, Adit, kasusnya nomor berapa, Adit? Nomor 6 apa nomor 5? Mic-nya dipakai. Ya. Apa saja bentuk dari BUMN? Ya, boleh. Badan usaha serowan merupakan badan usaha milik negara yang kepemilikannya saham tidak lebih dari 49% dimiliki pihak lain. Sedangkan badan usaha umum merupakan badan usaha yang semua kepemilikannya dipegang oleh negara. Nah, kejadian itu tadi contoh soal dari materi badan usaha pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, sebutkan definisi mengenai badan usaha milik negara BUMN. Definisi badan usaha milik negara adalah sebuah badan usaha yang hampir sebagian besar atau keseluruhannya penyertaan anggaran berasal dari kekayaan. Cukup sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam plus. Terima kasih Adit dan kawan-kawannya. Ya, biar tidak ngantuk kita ice breaking dulu ya. Tepuk apa? Semangat. Semangat.
Setelah tadi ice breaking, Ibu akan membagikan evaluasi satu anak satu. Nah, kalian mengevaluasi apa tadi? Yang habis setelah presentasi itu. Mengevaluasi masalah tersebutnya tuh apa aja. Tulis. Ditulis. Tulis, ngikutin yang ini ya, ditulis yang ini ya. Ngikutin kamu pulpennya ini ya. Ditulis aja di sini, tulis di sini. Misalnya perum, ya. Ditulis lagi ini nih. Nih misalnya apa? Tulis lagi aja. Direfleksikan ya. So, evaluasi dari hasil yang tadi apa? Sok silakan tulis evaluasinya apa? Ayo Fija. Tulis balik pulpennya. Sok ditulis lagi. Bisa tulis di sini apa evaluasi kalian tuh tentang materi ini. Ya tulis mana pulpennya, dievaluasi. Oke, mana? Nih yang ini nih. Misalnya evaluasinya apa? Ditulis misalnya berapa kayak gitu. Yang evaluasi apa di sini? Ya kamu tulis di sini ngikutin. Misalnya apa? Evaluasi yang tadi nah ini nih. Ya, evaluasi. Ikutin aja ini apa yang ini nih. Ikutin, tulis. Udah selesai belum? Udah selesai? Kumpulkan.
Ayo Dennis, udah belum? Udah? Kumpulkan kembali ya. Ini udah terkumpul semua? Udah. Udah terkumpul semua? Ya berarti materi kesimpulannya apa materi hari ini? Materi kesimpulannya yaitu apa? Tadi udah jenis-jenisnya. Kalian udah mengetahui apa itu koperasi. Nah, apa itu BUMN? Apalagi? Apa itu BUMS? Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, nanti setelah materi hari ini, nanti kalian ibu mau memberikan materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Kayak tadi inflasi, laba dan rugi, saham, obligasi. Nah, materi akan selanjutnya itu materi tentang saham. Tadi saham udah, tapi tidak menyeluruh. Nah, nanti yang menyeluruh itu sekarang nanti minggu ke depannya itu mau menampilkan pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu dari mana? Nah, iya. Pendapatan negara itu dari mana? Dari masyarakat. Dari selain masyarakat. Dari presiden. Dari iya semuanya, dari rakyatnya, dari pemerintahnya, dari negara kita, pendapatnya apa, berapa rugi labanya, nanti kalian dihitung. Ada inflasinya itu apa di negara kita. Ada yang tanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran ekonomi hari ini? Tidak ada. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, berdoa dipimpin sama KM. Ayo berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.